Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini telah menetapkan kita dalam keadaan kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dibangunkan dalam keadaan iman Islam masih ada di dalam hati kita, dan Allah menggerakkan langkah kaki kita untuk kita bisa berkumpul mengisi waktu yang mulia di tempat yang mulia dengan kegiatan yang mulia, yaitu untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini kita sudah sampai di akhir, insyaallah di Sabtu terakhir di bulan Sya'ban 1445 Hijriah, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan yang sebentar lagi akan menjelang. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas yang terkait dengan bulan Ramadan. Ada beberapa hal terkait keilmuan yang perlu kita pelajari terkait dengan Ramadan, baik itu puasanya, penentuan waktunya, dasar definisinya, syarat rukunnya, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan dengan hal itu kita berharap kepada Allah, semoga dengan hal itu Allah jadikan puasa kita lebih berkualitas dibandingkan dari tahun-tahun yang sebelumnya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan ini kan waktunya agak panjang, sampai 7:30, dan saya berharap kita nggak sampai 7:30 banget sih ya. Cuman saya berharap karena ini kita bicara tentang majelis ilmu, maka saya akan bawakan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan. Jadi mungkin ada yang sefaham, mungkin ada yang tidak sefaham, tapi namanya keilmuan ini perlu untuk kita terima, dan itu hal yang normal kalau terjadi perbedaan pendapat ya. Jadi saya harapkan keluasan hati dan pandangan dari bapak-bapak sekalian untuk kita bisa membahas tentang keilmuan ini, insyaallah. Jadi bab yang pertama itu adalah tentang masalah penentuan waktu bulan puasa di Ramadan. Ada perbedaan memang di dalam penentuan kapan masuknya bulan Ramadan, kapan kita berpuasa, kapan kita Idul Fitri, gitu ya. Sebetulnya ini nggak cuma tentang puasa dan Idul Fitri, di setiap bulan pun juga begitu. Cuman menjadi sesuatu yang luar biasa karena kaitannya dengan Ramadan dan Idul Fitri. Ada dua pendapat besar di dalam masalah penentuan kapan masuknya bulan ya. Sebagian berpendapat bahwa di dalam boleh menggunakan hisab dan boleh menggunakan ru'yah ya. Bagi yang menggunakan hisabnya hakiki, perhitungan hakiki, itu mereka memiliki dasar bahwasanya dikatakan di dalam surat Ar-Rahman itu dikatakan matahari dan bulan mereka itu beredar menurut perhitungannya. Artinya ada hitungannya nih, bulan dan peredaran bulan dan matahari. Di dalam surat juga disebutkan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu ya, supaya kita mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dua hal ini yang menjadi dasar bahwa keduanya itu punya tempat, punya sistem peredarannya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat-tempatnya itu tetap bisa dihitung gitu ya. Bisa dihitung, bukan sekedar sesuatu yang disampaikan doang sama Allah, bukan sekedar informasi yang disampaikan oleh Allah tanpa manfaat, tapi itu disampaikan untuk bisa dimanfaatkan untuk penentuan bilangan tahun maupun waktu secara umum. Nah, itu semua harus itu kan dasarnya Al-Qur'an.
Kemudian tapi itu semua juga perlu ada kriterianya. Kriterianya ada hal-hal yang perlu dipenuhi secara keseluruhan dalam hal penentuan waktu bilangan itu. Yang pertama, sudah terjadi ijtima, adanya konjungsi, kemudian dan itu yang kedua terjadi sebelum matahari terbenam. Ini yang mengerti begini, ini orang-orang falak, orang-orang yang ngerti ilmu perbintangan. Mungkin orang-orang yang suka di laut ngerti juga nih masalah begini, kapan konjungsinya, berapa derajatnya, segala macam. Saya juga pribadi saya juga nggak paham karena ini ilmunya khusus masalah falak nih. Kemudian yang ketiga, pada saat terbenamnya matahari itu bulan sudah berada di atas ufuk, ya. Yang menjadi perbedaan itu adalah masalah ini antara sesama hisab, orang-orang yang menghitung dengan model perhitungan itu yang berbeda itu berapa derajatnya. Ada yang mengatakan sekian, ada yang mengatakan sekian, ada yang mengatakan sekian. Kenapa kok bisa dihitung dengan begitu? Karena dulu di zamannya Rasulullah belum ada ilmu belum ada peralatan penunjang seperti sekarang, sehingga penentuan derajatnya itu kadarnya dulu dengan penglihatan mata telanjang. Pada saat itu penentuannya karena ada yang mengampu, ada yang kepalanya begitu ya, ada kepalanya, jadi penentuannya itu satu dengan derajat sekian gitu, nggak disebutkan dengan derajatnya tapi perkiraannya adalah seperti ini. Nah itu diterjemahkan di dalam ilmu pengetahuan modern itu dengan derajat tertentu. Nah ini kenapa kemudian terjadi perbedaan, ya? Itu bagi mereka yang menggunakan metode hisab, perhitungan. Kemudian kalau untuk yang ru'yah, yang melihat dengan penglihatan, mereka juga menggunakan dalil yang sama. Quran surat Yunusnya juga, Quran surat Ar-Rahmannya juga. Dan orang yang menggunakan hisab itu juga menggunakan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, dikatakan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian karena melihatnya, nya itu adalah hilal, waftiru li ru'yati, dan berbukalah karena melihatnya, melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum fakmilul iddata 30 yauman. Kalau tertutup penglihatan itu, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari, ya. Orang yang menggunakan hadis ini dalam menjadi sesuatu yang kuat di dalam penglihatan, di dalam ru'yah, karena li ru'yati, dengan melihatnya itu difahami berdasarkan ilmu bahasanya, kata ru'yah, li ru'yati, ru'yah itu asal katanya dari ra'a yara. Ro'a itu kata kerja lampau atau fi'il madhi, sedangkan yara itu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang, atau fi'il mudhari. Masdarnya berubahnya menjadi dua, ru'yatan atau ru'yah dan ra'yan atau ra'yun. Ini sedikit nggak apa-apa ya, supaya paham aja. Bila dalam bentuk kata kerja, kata ro'a atau yaro tadi itu berarti melihat, maka dalam bentuk masdar masing-masing memiliki arti melihat, sama-sama melihat. Ru'yah itu sama-sama melihat, tapi klasifikasinya tertentu, beda penggunaan, ya.
Kalau ru'yah itu melihatnya dengan mata kepala. Dengan mata kepala. Tapi kalau ra'yun itu harus dengan ilmu, dengan pikiran, dengan pertimbangan, perhitungan segala macam. Itu kalimatnya ra'yun. Tapi kalau ru'yah itu melihat dengan langsung, dengan mata kepala. Makanya kalau ada orang Arab mau nanya misalnya, apa pendapat Anda? Pendapat Anda, dia akan berkata, ma ra'yuka? Apa pendapat Anda? Gimana pandangan Anda? Pandangan. Ra'yuka, ya, bukan ma ru'yatuka. Karena pandangan itu, pendapat itu harus dengan ilmu. Ra'yun, bukan ru'yatuka. Karena kalau ru'yah itu harus menyaksikan secara langsung. Namanya pendapat itu harus didasari dengan ilmu atau pemikiran, bukan dengan mata kepala. Makanya dipakainya ra'yuka, bukan ru'yatuka. Ya. Saya kasih contoh. Seumpama kita nih pada tanggal 1 awal bulan kita selalu memberi beras 30 kilo misalnya, ya. Setiap harinya kita masak sekilo atau 30 liter. Seharinya kita masak seliter beras. Kalau saat ini kita tanggal 20, berapa nih? 20, katakan 28, kita mau tahu berapa sisa beras kita. Apakah kita perlu pulang ke rumah, ngelihat, menghitung, menimbang beras yang masih ada? Kan enggak. Karena kita tahu nih, kita beli setiap bulan itu 30 liter, kemudian ini udah tanggal 28, berarti sisa tinggal 2 liter. Ya. Yang begitu, itu kita melihatnya dengan ra'yun, dengan ilmu, dengan ada perhitungannya begitu. Dengan pikiran kita udah tahu nih, oh kalau ini tanggal 28 kita beli 30 berarti masih ada 2 liter. Nah itu dengan ra'yun. Tapi kalau kita nggak tahu nih berapa sisanya, kita nggak punya hitungannya, maka kalau kita pulang dulu kita timbang ulang itu dengan ru'yah. Nah ini emang masalahnya ini dengan penggunaan kata ini. Ya. Dalam hadis itu Rasulullah SAW menggunakan kata ru'yah, li ru'yatih. Ya. Maknanya bahwa berpuasalah kalian dengan melihatnya. Melihatnya karena katanya ru'yah harus dengan mata telanjang, harus dilihat langsung, bukan dengan hitung-hitungan. Kalau dengan hitung-hitungan, bukan li ru'yati, harusnya li ru'yutak, ya. Maka harus, karena di situ kalimatnya adalah li ru'yati, maka dia harus ditinjau kembali, langsung saksikan dengan mata kepala. Nah makanya itu disitulah letak perbedaan pendapatnya. Jadi yang satu sudah dengan hitung-hitungan, dengan syarat-syarat tertentu, yang satu itu bukan meninggalkan hisab, tapi hisab itu digunakan apabila terhalang pandangan. Ya. Nah itu masalah penentuan waktu dari puasa bulan Ramadan. Tapi mana-mana yang digunakan, kita saling menghormati aja satu sama lain. Dua-duanya boleh dipakai. Tinggal pilihan dari kita mana yang mau kita gunakan. Ya. Wafduru li ru'yati fa in qubba alaikum. Dari hadis Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma juga dikatakan wasumu li ru'yati waftiru li ru'yati fa innahum sama. Ini riwayatnya hadis Imam Bukhari
dan Muslim, masalah ru'yah tadi itu. Kemudian dasar definisi dari puasa itu sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang nggak beriman nggak dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan oleh ulama, dikatakan kalau misalnya ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, maka hadirkan di dalam hati kita jawaban terhadap panggilan itu. Labbaika ya Rabb, ya. Sudah diwajibkan, kutiba, sudah tertulis. Ini kalau udah ditulis nggak bisa dihapus. Ya, udah diwajibkan buat kita untuk berpuasa. Jatuh perintah untuk kita berpuasa. Sebagian kesulitan, merasa sulit dengan perintah ini. Tapi kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hal ini sebetulnya puasa yang diperintahkan bukan sesuatu yang berat. Karena kama kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum. Karena hal ini juga sudah Allah perintahkan bagi orang-orang sebelum kalian, dan mereka juga bisa melakukan hal tersebut. Jadi ini bukan perkara berat yang Allah kasih. Kayak misalnya saya menyuruh anak saya sesuatu gitu, kemudian dia mengeluh bahwa kayaknya saya nggak bisa. Saya bilang, kakak ente sudah pernah melakukan ini dan bisa. Itu bagian dari untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dia bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan, bukan sesuatu yang nggak bisa dilakukan. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga disebutkan, wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mendirikan, menegakkan man shoma, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keyakinan. Karena yang dipanggil oleh Allah ini orang-orang yang beriman, ya. Imanan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian di sini wa man shoma ramadhana imanan wahtisaban, dan dengan penuh kebaikan, perhitungan. Kenapa kok begitu? Ya karena kita memang disuruh untuk mempelajari tentang hal-hal ini. Perhitungannya seperti apa supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa? Kita tuh harus punya hitung-hitungannya, ya. Gimana puasanya yang bagus, kapan kita sahur supaya dapat keutamaannya, kapan kita berbuka puasa supaya dipercepat, apa amalan-amalan yang perlu kita lakukan, kegiatan kita selama bulan Ramadan itu perlu kita perhitungkan supaya jangan sampai bulan yang mulia itu hilang dari kita, berlalu dari kita dalam keadaan dia berlalu begitu aja, nggak ada manfaat yang bisa kita ambil. Kalau kita punya keseriusan, perhitungan yang baik di dalam bulan Ramadan itu, maka ganjarannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampunkannya baginya ma taqaddama, apa-apa yang sudah apa-apa yang sudah berlalu min dzambi, dari dosa-dosanya dia. Dosa-dosanya dia yang lalu-lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya dan karena keseriusannya dalam menyambut bulan Ramadan, dalam menjalani bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya. Karena di dalam riwayat yang lain juga disebutkan berapa banyak orang-orang yang melalui Ramadan nggak ada yang dia dapat ilal ju' wal atash, kecuali lapar sama haus saja. Nah ini jadi warning, lampu kuning buat kita nih. Jangan sampai
puasa sudah, Ramadan udah datang, kita sudah melaksanakan kegiatan di dalamnya, tapi nggak ada yang kita dapat kecuali lapar dan haus. La'allakum tatakun, supaya kita jadi orang yang bertakwa, nggak dapat dia. Diampuni dosa-dosanya yang lalu, dia juga nggak dapat. Rugi nggak orang yang begitu? Rugi, ya. Kalau orang yang begitu rugi, maka persiapkan dengan baiklah untuk menjalani bulan Ramadan. Kemudian segala sesuatu ibadah itu punya syarat dan rukun. Kayak kita misalnya mau nyicil rumah, mau beli rumah, punya syarat dan rukun. Syaratnya dia harus punya penghasilan sekian misalnya. Dia mampu untuk menyicil. Nanti dicek ini itunya. Itu syarat-syaratnya perlu dipenuhi. DP-nya sekian, ininya sekian, segala macam. Itu syaratnya. Nanti rukun itu yang menyebabkan sesuatu itu berdiri. Setelah syaratnya dipenuhi, baru rukun-rukunnya dijalankan. Kita kalau mau beli rumah, tadi contohnya syaratnya tadi sudah dipenuhi, diterima syarat kita, baru mulai didirikan rumahnya. Didirikan pondasinya dulu, didirikan tiang-tiangnya, ditaruh atapnya. Itu bagian daripada rukun-rukunnya rumah. Kalau rukunnya nggak berdiri, ya rumahnya juga nggak bisa berdiri, nggak bisa didirikan. Begitu juga dengan ibadah, khususnya masalah puasa di bulan Ramadan. Syaratnya harus dipenuhi, baru kemudian rukun-rukunnya ditegakkan. Syarat-syaratnya puasa, yang pertama dia harus Islam, Muslim. Kalau ada orang yang bukan orang Muslim, tapi dia menjalankan ibadah puasa, apakah dikatakan sebagai ibadah menurut timbangan syariat? Enggak, tidak digolongkan sebagai ibadah. Kenapa? Karena syaratnya enggak cukup, karena dia bukan Muslim. Yang kedua, sudah akil balik, mukallaf, sudah bisa dibebani sebagai dengan syariat, ya. Orang anak yang sudah akil balik itu wajib buat dia untuk berpuasa. Makanya wajib juga bagi orang tua untuk mendidik anak-anak mereka berpuasa sebelum usianya masuk akil balik. Ini PR buat orang tua, ngedidik anak-anak supaya mereka bisa berpuasa, bertanggung jawab terhadap puasanya sebelum mereka memasuki usia akil balik. Dan ini banyak disepelekan sama orang-orang tua, ya. Dikatakan anak yang sudah berakal, mumayyiz, ini kan akil balik, akil berakal, kalau bahasa Indonesianya itu berakal. Dia sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk buat dia. Usia berapa sih nih kalau anak sudah berakal? Kira-kira 5 tahunan itu sudah berakal anak-anak, ya. Sedangkan balik, kalau balik ya mencukupi syaratnya balik, ya. Sudah mimpi, ihtilam, atau dia sudah dapat bulanannya, atau maksimal 15 tahun dalam hitungan qamariyah. Nah, ini dia sudah akil balik, maka dia sudah wajib untuk berpuasa, memenuhi syarat yang kedua. Kalau ada anak sudah usia akil balik tapi dia belum menjalankan ibadah puasa, yang salah bukan cuma anaknya, orang tuanya nanggung dosanya juga. Bukan dosa si anak yang nggak puasa, tapi gara-gara dia, si anak nggak berpuasa, maka kelalaian orang tua itu mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganjarannya bukan yang positif, negatif. Maka yang punya anak-anak kecil, apalagi yang anak-anaknya sudah remaja, perhatiin, lihat baik-baik. Kita nggak bisa ngontrol mereka 12 jam dalam puasanya mungkin, tapi senantiasa perhatikan puasanya, beri perhatian, khususnya buat mereka yang belum
belum balik di apa namanya, diperhatikan supaya mereka berlatih berpuasa semenjak usia mereka itu dini. Mungkin dari TK belajar puasanya dari pagi sampai jam 10. Ntar kelas 1, kelas 2 sampai jam 12 misalnya. Tapi nanti kalau dia sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6 sudah harus bisa dari pagi sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib. Sehingga nanti ketika dia sudah balik, dia sudah bisa menjalankan, sudah terbiasa menjalankan hal tersebut. Ya, ini kalau anak-anaknya udah gede jangan disangka aman kita nih. Jangan disangka aman. Boleh jadi anak-anak kita tuh di luar tuh kelakuannya kita nggak tahu. Kalau tidak kita perhatikan, kita anggap mereka sudah besar, terus tidak kita perhatikan, maka peran kita sebagai orang tua dipertanyakan. Ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah istitoah, mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Untuk orang tua yang udah rentak, nggak mampu dia, atau orang yang sakit, yang nggak boleh sama dokter itu dikatakan berpuasa, maka tidak wajib bagi dia berpuasa, karena syaratnya nggak memenuhi. Nanti gimana kompensasinya? Ntar kita bahas. Kemudian yang keempat syaratnya adalah sehat. Nggak wajib buat orang yang sedang sakit untuk berpuasa, tapi sakitnya harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Nggak bisa kita bilang saya panuan kan sakit, kita kejedot kan sakit, terus boleh nggak berpuasa, nggak gitu juga ya, ada kriterianya nanti. Kemudian yang kelima syaratnya mukim ya, tidak wajib bagi seorang musafir yang melakukan perjalanan lebih dari 2 marhalah. Satu marhalah itu kurang lebih 41 atau 42 kilo. Hati-hatinya kita ambil 42 kilo. 2 marhalah berarti 84 kilo. Siapa orang yang bepergian lebih dari 84 kilometer di luar dari batas kotanya, maka dia boleh tidak berpuasa. Tapi nanti ada syaratnya juga nih. Kapan dia bepergiannya? Kapan boleh dia tidak berpuasa? Itu syaratnya ada 5. Kemudian setelah 5 syarat ini terpenuhi, ada rukun-rukunnya. Rukunnya nggak banyak. Yang pertama adalah niat. Wajib untuk menghadirkan niat mulai dari waktunya maghrib, ghurub, selesai ghurub, sampai sebelum terbitnya fajar subuh. Wajib niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis tersebut memang berbicaranya tentang hijrah, tapi katanya ulama itu hadis bukan kaitannya soal hijrah doang, tapi berkaitan dengan seluruh ibadah. Kita kalau sholat nggak pakai niat, maka ruku kita, sujud kita, tidak kita, semua itu nggak ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena niatnya beda. Padahal yang dilakukan sama-sama ruku, sama-sama i'tidal, sama-sama sujud. Kok bisa? Iya, lihat hadisnya lagi. Hadis itu berbicara tentang hijrah. Sama-sama susahnya hijrah itu, resikonya sama, kepanasannya sama, ancamannya sama. Tapi yang didapat beda-beda. Siapa orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapatkan ganjaran dari Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrah karena dunia yang dia cari, atau wanita yang ingin dinikahi, yang dia dapat cuma dunia yang dicari dan wanita yang ingin dinikahi. Dari Allah dan Rasulnya nggak ada. Itu hakikatnya ibadah. Kenapa dia perlu niat? Niat itu kalau di dalam Safinah disebutkan ghasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Berniat untuk, bermaksud untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan kegiatannya, dengan melakukan kegiatan tersebut.
Nah ini kan kita puasa nggak bisa di awalnya, betul. Khusus untuk puasa, karena sulit setiap orang untuk melihat hilal, maka diperbolehkan sebelum masuk fajar sodik. Pokoknya sebelum masuk udah bisa. Kapan waktunya? Dari abis maghrib sampai sebelum terbitnya fajar sodik. Imam Malik berpendapat bahwa untuk niat puasa itu diniatkan di satu bulan penuh. Dia dari awal masuk sudah boleh niat, saya niat puasa 1 bulan penuh. Setiap harinya dia nggak perlu berniat lagi, nggak apa-apa. Menurut pandangannya Imam Malik. Kalau menurut pandangannya Imam Syafi'i nggak bisa. Setiap malam harus diniatkan. Kenapa begitu? Ya karena ibadah aja itu ada awalnya, ada akhirnya. Saya niat sholat di hari ini, bisa nggak begitu? Subuh udah tinggal sholat, zuhur udah tinggal sholat, asar nggak usah niat lagi, bisa nggak? Kalau menurut Imam Syafi'i nggak bisa. Subuh itu ada awalnya dengan takbiratul ihram, ada salamnya yang mengakhiri waktu sholat. Zuhur ya begitu juga. Jadi harus diperbaiki, harus dimulai lagi di setiap awal ibadahnya, di setiap malamnya itu harus diulang lagi. Nah, pandangannya dua ulama besar ini itu diambil sama orang-orang tua kita, sama salaf kita tuh diambil. Caranya gimana? Ambil pendapatnya Imam Malik. Di awal puasa kita niat puasa sebulan penuh. Karena kalau kita meninggal di antaranya, misalnya kita meninggal di 10 Ramadan, maka karena kita sudah niat 1 bulan penuh, kita insya Allah tetap dapat pahala yang 20 harinya, karena kita sudah niat, tapi Allah menentukan yang lain. Gitu. Ambil itu, niatkan 1 bulan penuh ketika masuk bulan Ramadan, tapi setiap malam kita ulang-ulang, kita tajdid, kita perbaiki. Makanya itu di masjid-masjid kampung ya, itu diumumkan na'taqidu ala saum, kita beriktikad untuk puasa di hari esok. Masalah ada yang nanya, boleh nggak waktu kita niat itu pas lagi sahur? Saya bilang boleh, tapi kan kita niatnya, saya niat berpuasa esok hari, padahal ini kan udah harinya. Saya niat puasanya buat besok. Bagaimana itu? Di dalam bahasa Arab, hari itu ada dua, ada siang, ada malam. Dan pergantian hari di waktu di pergantiannya itu ya antara subuh sama maghrib, itu siang harinya. Gadin, nawaitu shauma gadin, saya niat puasa besok hari. Siangnya maksudnya itu. Kalau malamnya itu lail. Jadi antara waktu maghrib sampai subuh ini kayak gini nih. Sebelum subuh tadi itu adalah malam Sabtu. Dari subuh sampai maghrib itu adalah hari Sabtu. Jadi yang dikatakan satu hari itu satu malam sama satu hari, gitu ya. Jadi yang diniatkan puasa cuman di harinya aja, di siangnya aja, malamnya nggak usah. Makanya boleh niat itu di waktu malam, dari mulai maghrib sampai fajar, sebelum fajar subuh, ya, sebelum fajar subuh. Kemudian kaitannya dengan rukun itu tadi, satu adalah niat, yang kedua adalah meninggalkan segala hal yang bisa membatalkan puasa, ya. Yang membatalkan puasa itu ada dua, ada yang sifatnya muftirat, ada yang sifatnya muhbitat. Ada yang membatalkan ibadah puasanya, ada yang membatalkan pahala puasanya. Ya, yang membatalkan ibadah puasanya, yang pertama memasukkan sesuatu ke dalam salah satu dari 5 lubang yang ada di tubuh kita.
Ini yang pertama nih, memasukkan sesuatu ke dalam salah satunya. Mana 5 lubang itu? Pertama mulut, yang bisa sampai ke jauh. Jauh itu batas antara sini, kecuali tangan dan kaki. Jadi seluruh bagian badan ini namanya jauh. Memasukkan sesuatu ke dalam jauh melalui 5 saluran. Yang pertama adalah mulut. Kalau kita masukin sesuatu ke mulut, ya batal. Kalau sampai ketelan, ya sampai melewati batas ini nih, ya batal kalau kita sengaja memasukkan sesuatu ke rongga mulut kita dan kita telan dalam keadaan sadar bahwa kita sedang berpuasa. Kalau misalnya ada ibu-ibu yang suka buat makanan buka puasa, kemudian dia cicipin, tapi nggak dia telan, dia lepeh lagi, dibuang lagi tuh, sekedar buat merasakan nih masakannya enak apa enggak, entar buat orang yang buka. Batal nggak puasanya? Dia nggak batal, karena tidak sampai dia telan. Kalau dia telan, ya batal puasanya. Tapi kalau tidak dia telan, maka tidak membatalkan puasanya. Kalau bapak-bapaknya bagaimana? Bapak-bapaknya nggak boleh, karena dia bukan yang masak makanan. Itu hanya boleh buat yang membuat makanan, ya. Kemudian masalah ludah ini nggak akan saya perpanjang karena banyak juga, tapi prinsipnya kalau ludah kita sendiri itu kalau kita telan nggak apa-apa selama dia masih berada di dalam rongga mulut kita, ya. Kalau aus kumpulin ludah sampai banyak tuh ditelan gitu, aneh juga sih. Tapi batal nggak puasanya? Puasanya nggak batal. Yang batal ketika ludah itu dikeluarkan kemudian dia telan lagi. Nah, itu yang nggak boleh. Aneh ya, tapi ya mungkin itu terjadi di dalam fikih, itu dibahas karena itu mungkin terjadi. Kalau ada sisa-sisa makanan di dalam mulut, itu kan bisa mempengaruhi ludah, berasa jadi ludahnya. Tadi pagi makan opor, kalau masih bisa dipisahkan, dikeluarkan. Tapi kalau emang sulit untuk dipisahkan, maka tertelannya dia enggak apa-apa, karena sudah terlalu bercampur misalnya dengan sesuatu yang ada di mulut karena dikunyah atau digerak-gerakkan, kemudian dia bercampur. Kalau bisa itu dipisahkan, keluarkan, buang. Tapi kalau emang nggak bisa, ketelan, nggak apa-apa, ya. Kalau hukumnya buat ibu-ibu tadi itu yang masak, hukumnya mubah ya, boleh dilakukan selama tidak ditelan. Tapi kalau misalnya tujuannya bercanda, ada kan orang tujuannya mungkin bercandanya ya begitu, nah hukumnya adalah makruh. Misalnya dia naruh permen, cuman sekedar dirasa-rasa terus dibuang lagi, apa nggak dia telan, kemudian dia lepeh. Terus kalau misalnya dia itu hukumnya makruh. Tapi kalau kemudian gara-gara bercandanya dia itu kemudian tertelan, batal puasanya dan dia mendapatkan dosa. Gara-gara apa? Gara-gara bercanda dengan syariat, mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang sunnah untuk dilakukan. Seperti apa? Kumur-kumur ketika sholat, ketika wudhu. Tapi kumur-kumurnya juga nggak perlu yang sampai gitu-gitu. Sekedar kumur-kumur untuk menjalankan sunnahnya aja. Setelah itu dibuang, ya. Itu tadi melalui mulut. Yang kedua melalui hidung, ya. Memasukkan suatu ke dalam lubang hidung batal puasanya. Berarti nggak boleh ngupil, kan? Boleh ngupil. Yang nggak boleh memasukkan sesuatu itu melebihi batas ini, batas tulang hidung kita. Kita tahu nih batas tulang hidung kita. Kalau masuk melewati itu akan merasakan sengat, apa panas gitu ya, sakit, nggak enak kan.
karena dia terhubung langsung dengan apa ini namanya, kerongkongan atau tenggorokan lah, antara dua itu masuk dia ke dalam tubuh kita. Makanya untuk orang yang istinsyaq itu juga ala kadarnya sekedar untuk membersihkan lubang hidung, menjalankan sunnah ketika berwudu. Nggak boleh disedot terlalu dalam sehingga melewati batasan tulang hidung tadi itu. Ya, batasannya sekedar yang bisa dijangkau sama jari. Lebih dari itu kan nggak bisa, karena udah masuk tulang hidung. Ya. Kemudian telinga. Dalam pandangannya Imam Malik sama ulama Syafi'iyah, sebetulnya telinga itu tidak memasukkan sesuatu ke dalam telinga, tidak membatalkan puasa. Sekedar batasan masuknya jari itu. Ya. Tapi pandangan ulama lainnya itu mengatakan batal kalau dimasukkan sesuatu ke telinga. Yang dimaksud dengan telinga itu bukan telinga bagian luar ini, tapi yang ada di dalam. Karena kalau di biologi itu ada saluran apa namanya, eustachius, yang nyambung ke mulut, ya. Sebagian ulama membatalkan, tapi sebetulnya di Maliki sama Syafi'i bilang nggak batal. Sebagai langkah hati-hati, lebih baik dan lebih aman supaya kita keluar dari keraguan-raguan, mengikuti gabungan dua pendapat ini. Ya udah, kalau misalnya mau hati-hati, jangan masukkan sesuatu ke dalam telinga, pun kalau masuk hanya sebatas yang bisa dimasuk jari. Wah, saya mau korek kuping, malam aja korek kuping, nggak usah siang-siang. Ya, mau pakai obat tetes telinga, malam aja pakainya, nggak usah siang-siang. Kemudian tadi itu mulut, hidung, telinga, kemudian yang kedua dari dua kemaluan, depan maupun belakang. Ada orang yang mungkin sakit, harus menjalani pengobatan seperti itu, misalnya di kateter, atau dia apa namanya, susah buang air segala macam, ya. Ya mungkin ada yang seperti itu, hal itu membatalkan puasa. Ya. Prinsipnya adalah masuk sesuatu ke jauf ini, dari mulai apa namanya ini, batas ini sampai badan. Kalau ada yang masuk ke dalamnya, maka membatalkan puasa. Infus membatalkan nggak? Membatalkan. Tapi masuknya dari tangan, nggak dari 5 jaringan itu, nggak dari 5 lubang, tetap membatalkan karena dia masuk ke dalam tubuh. Orang yang donor darah batal apa enggak? Enggak batal kalau donor darah. Kenapa? Karena dia mengeluarkan, bukan memasukkan. Paham ya? Jadi dengan memahami prinsip-prinsip itu, kita bisa menimbang mana yang membatalkan, mana yang enggak. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Entah dengan dirogoh, atau misalnya dia tahu saya nggak bisa nyium duren, saya nggak bisa nyium bau jengkol, kalau saya cium pasti saya muntah. Maka ketika dia menciumnya dengan sengaja, dengan tujuan tertentu, kemudian dia muntah, puasanya batal. Ya, kaitannya dengan ludah tadi itu, kalau sudah habis muntah, misalnya muntahnya nggak sengaja, kan nggak membatalkan. Kalau nggak sengaja, misalnya mabuk di jalan, terus mabuk karena perjalanan, bukan karena mabuk minuman di jalan, mabuk dalam perjalanan, kemudian dia muntah, batal nggak puasanya? Enggak, puasanya nggak batal. Tapi setelah dia muntah, jangan menelan ludah, bersihkan dulu, kumur-kumur. Karena menelan ludah setelah muntah membatalkan puasa. Ya, buat orang yang misalnya pulang kampung gitu ya, pulang kampung kalau mabuk di jalan, nah itu apa namanya, perlu diperhatikan hal-hal seperti ini, ya. Kalau ada orang gosok gigi, biasanya dia nggak muntah, tapi di saat dia menggosok gigi tiba-tiba muntah,
Batal nggak? Nggak batal, nggak batal. Tapi kalau dia tahu setiap dia gosok gigi dia akan muntah, maka haram untuk menggosok gigi di siang hari di bulan puasa, karena dia tahu itu akan membatalkan puasanya, ya, karena dia akan muntah, dan kalau dia muntah batal puasanya karena sesuatu yang dia sengaja, ya. Kemudian yang ketiga, berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, ini juga membatalkan puasa. Hukuman yang berat ini bukan buat istrinya. Yang hukuman berat ini buat yang laki. Yang di apa namanya? Yang dihukum berat itu adalah si suami. Suaminya karena persetubuhan yang terjadi. Sementara kalau perempuan itu hanya mengkodok puasanya, karena ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Ya, kalau perempuan gara-gara itu aja. Tapi kalau yang laki karena persetubuhannya, maka eh, dosanya ini besar. Dia harus membayar kafaroh kalau untuk hal ini. Yang pertama menggodok puasanya, kemudian yang kedua membayar kafaroh. Kafarohnya itu memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada 60 fakir miskin. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, mengeluarkan mani dengan sengaja, dengan onani gitu ya, masturbasi. Kalau dia keluar karena mimpi, nggak apa-apa, bukan sesuatu yang disengaja. Tapi kalau dikeluarkan dengan sengaja, baik dengan tangannya atau tangan istrinya, maka hal itu membatalkan puasanya, ya. Kemudian yang kelima, hilang akal. Hilang akal. Orang yang hilang akal itu karena sebab gila misalnya. Gila itu ada yang sengaja, ada yang nggak sengaja. Orang yang gila walau sesaat itu membatalkan puasa, karena dia nggak tahu apa yang terjadi dengan dirinya selama dia gila. Yang kedua, mabuk atau pingsan. Orang yang mabuk, jika disengaja mabuknya atau pingsannya, itu juga membatalkan puasa walaupun sebentar, ya. Kemudian kalau misalnya ada orang yang berpenyakit, dia punya penyakit epilepsi misalnya begitu ya, yang menyebabkan dia pingsan, batal apa enggak? Saya nggak tahu, karena penyakit itu ya, bukan sesuatu yang disengaja. Maka ketika itu terjadi, kalau hanya menyebabkan pingsannya saja, pingsannya tidak membatalkan karena tidak disengaja. Tapi kan ada orang yang epilepsi itu sampai keluar busa segala macam. Kemudian hal-halnya saya nggak tahu. Tapi yang penting, yang saya tahu adalah masalah gila, mabuk dan pingsan, dan yang ketiga tidur. Tidur itu justru tidak membatalkan puasa walaupun dilakukan seharian penuh. Walaupun dilakukan seharian penuh. Ya, tapi mau dapat apa puasanya? Dia nggak akan dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Kemudian yang keenam yang membatalkan puasa itu adalah haid. Ini orang perempuan. Haid melahirkan nifas. 3 hal ini, 6, 7, 8. Haid melahirkan nifas, membatalkan puasa. Kemudian yang ke-9, murtad. Orang yang keluar dari agama Islam otomatis batal puasanya. Kenapa? Karena syaratnya jadi tercabut satu. Kalau ada orang lagi puasa bilang tiba-tiba, saya nggak percaya nih kepada Nabi Muhammad SAW, udah batal keimanannya, batal puasanya. Tapi habis itu dia tobat misalnya, tetap puasanya yang hari itu batal dan dia harus mengqadha. Ya, itu yang muftirat, yang membatalkan pahala puasa, yang membatalkan ibadah puasanya. Ada lagi satu yang membatalkan pahala puasanya. Yang membatalkan pahala puasa itu pertama, kizib, berbohong.
kemudian ghibah, ngomongin orang, namimah, mengadu domba, kemudian bersaksi palsu, kemudian memandang dengan syahwat. Semua ini tidak membatalkan ibadah puasanya, tapi puasanya nol, nggak ada nilai. Nggak ada yang dia dapat ilal ju' wal atash, kecuali lapar dan haus. Imam Laits mengatakan mengumpat itu juga membatalkan pahala puasanya. Jadi hal-hal seperti itu perlu untuk kita perhatikan. Kalau ada orang yang ngajak debat sampai mengumpat, itu katakan pada dia inni shaim, bahwa saya sedang berpuasa. Tinggalkan hal-hal yang begitu, ya. Kemudian bab yang kelima, keringanan untuk tidak berpuasa. Ada orang-orang yang boleh untuk nggak berpuasa. Yang pertama, anak kecil yang belum balik, boleh dia nggak berpuasa. Kemudian yang kedua, orang gila yang tidak disengaja karena sakit, boleh dia nggak berpuasa dan dia nggak wajib qadha. Tapi kalau orang gilanya itu disengaja, maka wajib mengqadha puasa tersebut. Emang ada gila yang disengaja? Ada yang disengaja. Kemudian yang ketiga, sakit. Nah, ini sakit boleh nggak puasa. Sakitnya dengan syarat satu, kalau dia puasa kesembuhannya menjadi lambat, terhambat kesembuhannya gara-gara puasa, itu boleh dia nggak berpuasa. Kemudian yang kedua, memperparah penyakitnya. Kalau puasa memperparah penyakit orang itu, maka dia nggak boleh puasa. Justru nggak boleh puasa. Nggak usah puasa, nggak apa-apa. Ntar kalau udah sembuh baru diqadha. Atau menyebabkan timbulnya penyakit baru. Ini orang lagi sakit, kalau dia puasa bakal tambah penyakitnya. Yang tadinya cuman masalah usus, kalau dia puasa malah tambah penyakitnya, jadi lambungnya juga. Misalnya begitu. Maka orang yang seperti ini sakitnya itu justru dia nggak boleh untuk berpuasa. Kemudian yang keempat, kalau itu bisa puasanya malah menyebabkan kematian buat dia, maka nggak boleh dia berpuasa. Ya, boleh orang-orang itu ada keringanan untuk tidak menjalankan puasa. Tapi yang menyatakan harus seorang dokter, nggak mesti dokter, tapi artinya orang yang mengerti. Kalau dulu namanya tabib, kalau sekarang namanya dokter lah ya. Seorang dokter muslim yang dipercaya, ya, atau berdasarkan pengalaman pribadi orang tersebut, boleh ini untuk dia tidak berpuasa, tapi wajib untuk diqadha. Kalau orang yang punya penyakit keras, tidak punya harapan untuk sembuh, kata dokter, wah ini udah nih, ini lambungnya parah, harus dikasih makanan, harus ngemil setiap 2 jam misalnya, nggak boleh dia puasa. Kalau puasa bahaya buat dia. Nah, boleh buat dia untuk nggak ada harapan sembuh, kata dokter. Satu udah tua, terus penyakit lambungnya parah, maka boleh buat dia untuk tidak puasa, nggak wajib juga untuk mengqadhanya, tapi dia menggantinya dengan membayar fidyah. Fidyah itu paling 750 gram makanan pokok, ya. Atau yang keempat, yang keringanannya juga buat orang tua yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan puasa. Tidak wajib juga untuk mengqadha, tapi wajib untuk membayar fidyah. Kemudian yang kelima tadi musafir. Musafir boleh dia nggak puasa dengan ketentuan satu, perjalanannya minimal perjalanan mubah. Perjalanan itu ada yang mubah, ada yang mubah. Untuk apa? Bersenang-senang, mubah hukumnya, boleh-boleh aja gitu. Ada perjalanan yang maksiat, untuk bermaksiat di jalan Allah, nggak boleh, perjalanannya haram. Ada perjalanan yang wajib, ada perjalanan wajib. Kalau orang misalnya berangkat haji, sudah istitoah segala macam, wajib dia berhaji, perjalanannya adalah perjalanan wajib.
Perjalanan yang sunnah bagaimana? Mengunjungi keluarga, silaturahim. Itu perjalanan yang sunnah. Minimal ini perjalanannya mubah. Ya. Kemudian yang kedua, tempat tujuannya itu jaraknya 2 marhalah minimal. Kemudian yang ketiga, dia sudah keluar dari batas kotanya, dari batas kampungnya itu sebelum masuk waktu fajar. Jadi kalau ada orang mau mudik nih, ini hari dia mudik, lagi puasa nih. Berangkatnya jam 8. Dari pagi dia nggak puasa, dosa dia nggak puasa. Dia tetap harus berpuasa paginya itu. Karena dia keluarnya itu setelah fajar. Kalau setelah fajar, wajib buat dia untuk tetap berpuasa. Kalau dia nggak berpuasa, dosa dia karena nggak berpuasa. Wah, selama ini saya nggak puasa. Kalau karena nggak tahu, maafum. Tapi kok bisa sampai nggak tahu? Padahal kita hidup di tengah-tengah, ulamanya banyak, kiainya banyak, ustadznya banyak. Kenapa nggak mau belajar? Masalah begini. Dosanya dia karena itu juga. Nah ini sekarang udah tahu, maka kalau mau bepergian terus boleh tidak berpuasa, keluarnya sebelum fajar. Keluar dari batas kota sebelum fajar. Ya. Kemudian bertujuan, yang keempat ini bertujuan untuk tinggal di tempat tujuannya tadi itu 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari, maka dari awal dia tetap wajib melakukan puasa kecuali di hari berangkat dan di hari pulang. Jadi di sono udah sampai di kampung tetap harus wajib puasa deh. Karena dia lama di sono. Bukan sebentar, lebih dari 4 hari. Ya. Kalau dia cuma datang sehari, 2 hari misalnya, berangkat nih sebelum fajar, sampai di sono cuma 1 hari sebelum lebaran misalnya. Besoknya lebaran, terus besoknya dia sudah pulang lagi, maka hari H-1 sebelum lebaran boleh dia nggak puasa, boleh dia nggak puasa. Tapi kenapa nggak puasa? Masalah boleh atau nggak boleh, boleh-boleh aja, tapi dia baiknya tetap berpuasa. Wah, saya capek gini gitu ya nggak apa-apa lah. Kalau memang dia memiliki kesulitan, boleh buat dia untuk nggak berpuasa, tapi wajib untuk diqadha. Kemudian yang keenam, wanita hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa dengan catatan. Dengan catatan, kalau dia khawatir kepada dirinya sendiri, maka yang wajib adalah mengqadha puasanya doang. Kalau karena dirinya sendiri. Tapi kalau dia khawatir pada dirinya sendiri, diri saya juga udah lemah kalau lagi hamil atau menyusui, ditambah lagi kata dokter nih, ente kalau ini kan ente lemah, apalagi bayi yang dikandung atau bayi yang disusuinya, maka karena ada kekhawatiran pada dirinya sendiri juga, maka yang wajib hanya mengqadha puasanya doang. Tapi kalau misalnya sayanya kuat, cuman khawatir pada bayi yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya, maka yang wajib buat dia mengqadha puasanya dan dia membayar fidyah. Kok pakai bayar fidyah? Karena pada dasarnya dia mampu, cuman yang nggak mampu ini karena ada sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Makanya ketika dia membatalkan karena sebab sengaja, ini sengajanya juga karena sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat, tapi karena dia membatalkannya bukan karena dirinya, maka dia tetap wajib membayar fidyah. Ya. Tapi keputusan dia untuk hal tersebut mengqadha dan membayar fidyah itu juga disenangi di dalam syariat. Disenangi di dalam syariat. Ini mungkin untuk ibu yang hamil dan menyusui. Orang laki bagaimana? Contohnya misalnya, kita lagi di kapal, ada orang jatuh ke laut, nggak bisa berenang dia nggak bisa berenang. Kitanya lagi puasa,
Kira-kira kita di situ nggak ada yang bisa berenang, nyelamatin orang itu kecuali kita. Kita nyelamatin itu orang atau kita lanjutkan puasa kita? Kira-kira bagaimana? Tolongin orang itu kan. Kalau puasa kita batal, bukan karena kita sebetulnya, tapi karena ada orang lain yang memerlukan kita, sehingga kita mau nggak mau kita batalkan puasa kita. Ketika kita putuskan untuk itu, dan kita nyelam misalnya, kita bantu orang itu, batal puasa kita, posisi kita sama seperti ibu yang hamil dan menyusui tadi. Kita wajib mengkodok puasa kita, dan kita wajib mengeluarkan fidyah. Tapi keputusan kita itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, disenangi oleh syariat. Paham ya? Jadi disenanginya itu karena hal tersebut. Karena kita harus membantu orang lain, sebetulnya kitanya sih aman. Cuman ada orang yang berkaitan dengan kita yang harus kita bantu. Ya? Maka dia wajib mengqadha puasanya dan dia wajib membayar fidyah. Dan keringanan yang terakhir adalah untuk wanita yang haid dan nifas. Orang yang haid dan nifas boleh tidak berpuasa, tapi dia wajib untuk mengqadha puasanya. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang hal-hal ini tadi? Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa nih pertanyaan. Iya. Yang pertama terkait perbedaan waktu memulai puasa tadi, Bib. Kan ada juga pendapatnya yang kewajiban untuk taat pada ulil amri ketika pemerintah dan ulama memutuskan untuk menetapkan tanggal pada hari itu. Tapi di sisi lain juga ulil amrinya juga tidak melarang gitu, ada perbedaan itu. Bagaimana kita cara menetapinya? Itu pertama. Kemudian yang kedua, ketika terjadi perbedaan awal puasa seperti ini, kita pada saat 10 hari terakhir gitu, menghitung malam ganjil genapnya, itu berarti ada dua versi. Ada yang duluan berarti beda nanti, dia yang satu malam ganjil itu malam, yang satu lagi malam genap gitu. Jadi ini menyikapi yang seperti ini gimana gitu ketika kita berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu adanya di malam ganjil. Kemudian yang ketiga tadi yang terkait ibu hamil dan menyusui gitu ya. Itu walaupun dikatakan itu keputusan yang secara disenangi oleh Allah secara syariat, tapi kita orang awam jadi melihatnya kok hukumannya double gitu. Jadi konsekuensinya yang diterima itu double gitu. Ya kalau yang lain aja misalnya orang jalan-jalan aja gitu, yang musafir jalan-jalan senang-senang cuma foto doang gitu, tapi ketika ibu hamil dia merasa itu kan bebannya berat ya buat dia hamil menyusui, tapi kenapa selain foto kok dia harus bayar fidyah juga? Gimana itu? Itu aja. Iya. Iya. Saya jawab satu-satu. Untuk yang menyikapi perbedaan waktu puasa, secara umum kita tuh memang ada kaedah untuk melakukan menyikapi perbedaan waktu puasa. Terkait dengan itu, sebaiknya kita tetap mengikuti keputusan pemerintah, karena yang berhak untuk mengumumkan sesuatu kaitannya dengan waktu puasa ini itu adalah pemerintah. Dan di dalam fikih itu juga ditentukan demikian. Dan itu sebetulnya sudah dilakukan oleh yang dilakukan di Indonesia itu sudah seperti itu. Makanya pemerintah itu memanggil ormas-ormas Islam, kemudian bahkan dari negara-negara tetangga untuk menyampaikan pendapat mereka kaitannya dengan metode hisab maupun ru'yah yang mereka lakukan. Kemudian dari situ baru diadakan sidang itsbat, baru diumumkan oleh pemerintah. Baiknya mengikuti keputusannya pemerintah. Karena kalau pemerintah salah di dalam menentukan keputusan itu, mereka sudah berijtihad.
dengan keilmuannya, dengan cara yang benar. Dengan ijtihadnya itu, kalaupun ijtihadnya salah, mereka sudah mendapat satu pahala. Tapi kalau ijtihadnya benar, pemerintah dapat pahalanya dua. Ijtihadnya sudah dapat pahala, kebenaran ijtihadnya itu menjadi pahala yang berbeda. Dan kita sebagai masyarakat, kalau kita ngikuti pemerintah, kita nggak ada salahnya. Kita mengikuti pemerintah, kita nggak ada salahnya. Walaupun pemerintah salah, kita nggak ada salahnya. Tapi kalau misalnya pemerintahnya benar, ya kita juga ikutan benar. Kan enak kita sebagai masyarakat. Dia salah, kita nggak salah. Dia benar, kita ikutan benar, dapat pahala. Tapi kalau kita mengikuti ormas-ormas, kalau misalnya mereka benar, belum tentu juga kita benar. Belum tentu juga kita benar. Tapi kalau mereka salah, kita ikutan salah. Salahnya double. Sudah ngikuti yang salah, salah lagi. Tapi itu semua kembali kepada keputusan daripada masing-masing pengikut, gitu ya. Kalau kita mengikuti, kita nggak ngikuti ormas A, kita nggak ngikuti ormas B. Kita nggak ngikuti ormas C, kita nggak ngikuti ormas D. Yang kita ikuti adalah syariat aja. Bukan berarti mereka nggak ngikuti syariat ya, tapi tetap kita mengikuti syariat secara keumuman. Bahkan ada beberapa orang-orang besar di ormas-ormas tertentu yang oleh orang-orang fikih juga itu dikritisi. Ngapain ente kok ngumumin ke mana, ke umum? Kalau misalnya mau ya untuk orang-orang tertentu aja, gitu ya. Karena bukan hak mereka untuk mengumumkan kepada masyarakat luas, gitu. Kemudian sebaiknya gimana? Sebaiknya ikuti pemerintah. Pemerintah salah, kita benar. Pemerintah benar, ya kita dua kali benar, ya. Kemudian untuk masalah, karena perbedaan itu terjadi, perbedaan masalah 10 hari terakhir ganjil genap, itu berkaitan kembali bukan masalah kita membandingkan antara ormas A, ormas B, C, D yang tadi itu, enggak. Tapi kita tetap berpegangan kepada apa yang kita yakini. Kalau kita ngikutnya pemerintah, ya sudah, 10 hari terakhirnya itu sesuai dengan apa yang diputuskan. Sesuai dengan apa yang diputuskan. Enggak usah dibandingkan dengan yang lain. Enggak ada urusannya. Karena tugas kita bukan membanding-bandingkan masalah ganjil genap 10 terakhir itu, enggak. Tapi kita dengan keyakinannya, imanan wahtisaban, kita memperhitungkan itu untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah, jalankan sudah yang menjadi itu. Masalah Lailatul Qadarnya jatuhnya di mana? Yang penting kita berusaha di setiap malam-malam kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dari malam pertama sampai malam terakhir. Jangan pas 10 hari terakhirnya doang. 10 hari terakhirnya itu genjotnya lebih kuat. Tapi dari 1 sampai terakhir diusahakan sebaik mungkin untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Masalah yang ketiga tadi itu kok lebih berat? Iya, lebih berat memang. Karena kita syariat itu tetap syariat. Dia adil. Kalau kita ngebatalin karena diri kita sendiri, maka karena ketidakmampuan diri kita, ya kita wajibnya mengqadha, umum itu hukumnya. Tapi kalau kitanya mampu, kemudian kita membatalkan itu dengan sengaja, ada hukumannya. Tapi urusannya sama yang tadi itu, jangan dikira orang yang batalkan karena musafir, kemudian dia hanya wajib mengqadha, pahalanya sama orang yang tadi itu wanita hamil dan menyusui. Enggak. Orang wanita yang hamil dan menyusui, dia mengambil keputusannya itu disenangi oleh syariat, ganjarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala juga jauh lebih besar daripada orang yang sekedar membatalkan gara-gara musafir tadi itu. Jadi ganjarannya itu berbeda memang, Pak. Ganjarannya berbeda. Ketika kita, contoh orang yang tadi menyelamatkan lah ya, kalau kita menyelamatkan nyawa orang, kira-kira kita ganjarannya dari Allah seperti apa dibandingkan orang yang mengqadha doang puasanya?
gara-gara sebab yang sama dengan sebab-sebab musafir. Mana lebih gede? Ganjarannya itu lebih besar orang yang membatalkan puasanya gara-gara orang lain ada yang butuh. Dulu siapa ya? Sayyidina Abdullah bin Mubarak, kalau saya nggak salah, atau yang lainnya, bukan Abdullah bin Mubarak. Ada yang lainnya, ulama, bukan ulama malah. Ketika dia mengumpulkan uangnya untuk berangkat haji, cuman ketika menjelang keberangkatannya, dia dapati ada satu orang, satu keluarga yang sangat membutuhkan, sehingga dia membatalkan hajinya, uangnya diberikan kepada orang yang butuh tadi itu ganjarannya mana lebih utama? Dia berangkat haji atau dia memberikan uang itu kepada orang yang membutuhkan? Lebih besar pahalanya buat orang yang membutuhkan. Sampai teman-temannya itu balik dari haji itu, mereka mengucapkan tahniyah sama orang itu. Mabruk, mabruk, selamat katanya. Dia bilang, kenapa? Ini kemarin saya lihat ente haji begini begitu, begini begitu. Loh, dia bilang saya nggak jadi haji. Nggak mungkin. Ini yang datang ke dia ini bukan satu dua orang. Banyak orang yang melihat dia sedang berhaji, padahal dia nggak haji. Karena dia memberikan uangnya itu kepada orang yang lebih membutuhkan. Pahalanya besar. Jadi kalau ibadah itu hitung-hitungannya bukan hitung-hitungan ganjaran pahala, tapi hitung-hitungan masalah keikhlasan dan ketundukan kita kepada syariat. Semakin kita berusaha untuk membekali diri kita dengan keilmuan dan keikhlasan untuk beribadah kepada Allah, maka kita akan dapati bahwa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa, bukan sekedar hitung-hitungan matematik, masalah saya keluar 1 dapat 2, 1 dapat 10, enggak gitu. Wallahu a'lam. 2 lagi enggak apa-apa. Ini terkait perjalanan ya, Bid. Kalau seperti tadi yang 80 kilo lebih mungkin bisa dikategorikan kita tidak perlu membatalkan ya, Bid. Cuman kan persoalannya sekarang ini, transportasi sekarang sudah canggih. Ya, kita misalkan ke tempat Pak Ridwan ini naik pesawat, gitu. Ya kan itu kan tidak perlu membutuhkan tenaga yang terlalu ekstra ya, sehingga capek atau segala macam. Apakah kita tetap berpuasa atau ini? Karena kan yang tahu diri kita, kekuatan tubuh kita kan kita gitu. Iya. Jadi kalau kita tetap berpuasa, akan lebih baik gitu, akan lebih baik. Tapi kalau sesuai tadi syariat, ya memang harus ini ya, membatalkan, tidak perlu puasa. Tapi terus yang kedua pertanyaan, ini kembali lagi kalau yang tahu tubuh kita kan kita ya. Misalkan kita perjalanan, saya kuat kok, walaupun perjalanan darat, misalkan naik kereta gitu, saya kuat kok, tetap berpuasa. Nah, apakah keputusan itu bisa dianggap lebih baik? Bisa dianggap lebih baik kalau tetap kita komitmen untuk berpuasa. Karena berpikir begini, susah sekali gitu loh, kalau nanti bayar kodok, mencari waktunya itu kadang-kadang susah gitu, takutnya lupa. Nah, kalau orientasinya ke sana, apakah itu lebih baik? Iya. Baik, saya jawab ya Pak. Kalau lebih dari 84 kilo itu tidak harus batal. Tadi itu rukhsah, keringanan, boleh kalau dia mau tidak berpuasa. Ya, kalau dia keluarnya dari sebelum fajar, misalnya pesawat jam berapa? Pesawatnya jam 6 pagi, kita keluar dari Bogor setengah 4, kan belum subuh tuh, untuk ngejar check-innya jam 5 misalnya gitu. Jam 5-nya udah di Tangerang nih kan,
sudah di Cengkareng misalnya, itu kita keluar sebelum subuh, pesawat jam 6, nyampe di sono jam 7 udah nyampe misalnya, atau setengah 8 sudah sampai. Hari itu kita tetap wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Tapi kalau dia tidak mau untuk tidak berpuasa, diperbolehkan. Diperbolehkan. Tapi kalau misalnya saya kan nggak capek, saya mau lanjutin puasa saya, boleh nggak? Ya boleh, bagus man. Tapi kalau misalnya bapak butuh keringanan, boleh untuk nggak puasa. Jadi keringanan itu boleh diambil, boleh enggak. Namanya juga keringanan. Kalau bapak rasa, bapak tahu diri bapak nih, saya nggak ada apa-apa, masih bisa terus puasa, ya sudah puasa terus. Ada apa mau dibatalin? Ada apa mau dibatalkan? Tapi kalau misalnya ikut perjalanan darat tadi, sudah berangkatnya setengah 4 pagi keretanya misalnya, terus keretanya ekonomi, waktunya lama, sampai siang misalnya, bapak nggak kuat, boleh nggak puasa? Boleh nggak puasa, rukhsahnya boleh diambil. Tapi kalau misalnya kuat, bisa nih saya, capek begini doang, nggak apa-apa, sampai di tempat tujuan, nggak ngambil rukhsah itu, tetap berpuasa, boleh nggak? Boleh. Rukhsah itu keringanan, mau diambil silahkan, nggak diambil nggak apa-apa, nggak mesti harus diambil. Ya, kalau dengan kondisi tertentu dimungkinkan untuk terus menjalankan, nggak usah diambil, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau diambil, ya nggak apa-apa juga. Sama kayak bapak rukhsah nih masalah mengkosor sholatnya gitu. Bapak ke Surabaya misalnya, di Surabaya kita berdua nih, saya mau mengkosor menjamak sholat saya, bapak nggak mau, ya nggak apa-apa, saya dengan kosor saya, jamak saya, bapak tetap dengan yang normal, nggak apa-apa, dua-duanya nggak ada yang salah kok, nggak ada masalah soal itu, ya. Tapi bicara lebih baik tadi, Masing-masing tahu kondisinya. Kalau buat saya contohkan yang mengkosor sholat ya. Ini contoh aja, analoginya sama. Kalau saya kira, saya kalau lagi safar itu, saya agak susah ini karena alasan saya. Ya itu lebih baik buat saya. Tapi belum tentu itu lebih baik buat bapak. Ya. Saya mengambil jalan, saya nggak puasa. Kalau bapak misalnya tadi ngambilnya, saya paksain saya puasa, walaupun keadaannya begini begitu. Karena bapak tahu kalau nanti di lain waktu membayarnya takut lupa, susah dan lain sebagainya. Karena itu kondisi yang bapak hadapi. Kalau saya belum tentu seperti itu. Orang lain tuh boleh jadi berbeda kondisinya seperti kita. Mana yang lebih baik? Ya sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kita nggak mau menilai kondisi orang lain dengan kondisi kita, tapi sesuaikan dengan kondisi masing-masing dalam timbangan syariat. Allahu a'lam. Gitu. Udah lewat nih ya, tapi belum setengah 8 lagi, masih ada 2 lagi kitabnya kalau mau dibahas. Ada lagi nggak nih yang mau dibahas soal begini? Nggak ada ya, kita cukupkan dulu ya. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.